Halo, selamat bertemu kembali dengan channelnya Bu Wiki. Kali ini kita akan latihan 10 soal, tetapi berupa bilangan berpola. Dan seperti juga video-video sebelumnya, video ini berisi latihan soal yang dapat digunakan untuk TIU CPNS, Tes Inteligensi Umum CPNS, UTBK, ujian tulis berbasis komputer, juga untuk anak-anak siswa-siswi SMA, SMK, juga untuk TPA, tes potensi akademik. Baik, bagi kalian rekan-rekan muda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, juga tekan tombol lonceng. Dan juga apabila memang menyukai, silahkan klik tombol like. Dan apabila ada pertanyaan seputar soal matematika dasar, atau mungkin sesuatu yang ingin ditanyakan ada hubungannya, silahkan tulis di kolom komen. Bu Wiki akan berusaha untuk menjawabnya. Ya, baik, kita akan mulai saja. Semangat, penuh harap, dan semoga sukses selalu. Ya. Baik, kita akan mulai nomor 1. Tetapi sebelumnya Bu Wiki berpesan bahwa bisa jadi soal-soal berupa pola-pola bergambar. Maka dengan berlatih dan berlatih kita akan terbiasa bahwa pola-pola itu membentuk suatu bilangan-bilangan yang teratur. Membentuk rumus yang teratur. Nah, dengan banyak berlatih kita akan terbiasa. Gambarnya bisa berbentuk macam-macam sehingga kita tidak terikat pada pola-pola tertentu. Baik, kita mulai. Nomor 1, ada lingkaran yang seolah dibagi 4, kemudian di tengahnya ada persegi. Di situ ada angka-angka di perempatannya 2, 6, 3, 1, kemudian 9. Yang sederajat adalah perempatannya, kemudian 9 itu terakhir. Ada angka lagi 3, 7, 3, 5, tengahnya adalah angka 6. Kemudian 5, 2, 1, 3, tengahnya X yang ditanyakan. Mari kita bahas. Angka-angka tadi kita misalkan, ya sebelah kiri tentunya adalah A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Dan tengahnya kita beri nama X yang ditanyakan tadi. Nah, di situ setelah mencoba-coba, polanya adalah A kali B dihitung dahulu, kemudian C kali D dihitung dahulu, kemudian kedua hasilnya dikurangkan. Itulah yang diinginkan sebagai X. Jadi, di sini hitungannya adalah karena angkanya tadi 5, 2, 1, 3, maka akan menjadi 5 kali 2 dihitung dahulu, 1 kali 3 dihitung dahulu, kemudian kedua hasilnya dikurangkan. Jadi 5 kali 2 adalah 10, 1 kali 3 adalah 3, 10 dikurangi 3 adalah 7. Jawabannya adalah C. Demikian ya. Baik, kita sampai nomor 2. Ada pola-pola dengan gambar sebagai berikut, seperti yang kalian lihat ya. Ada jajar genjang yang berjajar 3, kemudian ada segitiga. Ditanyakan nilai X pada kolom yang di atas itu. Angka-angkanya adalah 8, 7, 5, kemudian 40 yang terakhir. 5, 9, 7, 42 yang terakhir. 4, 9, 6, maka X-nya bagaimana polanya? Kita bahas. Angka-angka tersebut kita misalkan A, B, C. Dan kemudian yang ditanyakan tentunya X. Setelah dicoba-coba, ternyata polanya adalah tadi A ditambah B ditambah C. Kemudian setelah dijumlahkan, dikalikan 2. Itu yang dimaksud diinginkan yaitu X-nya. Jadi,
Setelah kita hitung, yaitu 2 kali bilangan-bilangan yang ditulis tadi, yaitu 4 ditambah 9 ditambah 6, kemudian dikalikan 2, akan menghasilkan 38. Jawabannya adalah A. Begitu ya. Baik, kita sampai nomor 3. Ada gambar-gambar berbentuk seperti yang kalian lihat. Suka-suka yang membuat soal. Di sini ada yang berbentuk belah ketupat, ada yang berbentuk elips, ada yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, di situ ada angka-angka 3 itu sederajat dengan 4 yang sama bentuknya. Kita harus biasakan seperti itu. Kemudian baru 7 dan terakhir 19. Kemudian 5, 2, 8, dan 18. Kemudian 5, 2, 6, X yang ditanyakan. Kita bahas ya. Di sini A dan B kita lihat seperti menyeberangi elips yang di tengah. Mengapa? Karena A dan B bentuknya sama. Jadi kita harus tahu, kita harus biasakan yang bentuknya sama adalah sederajat tadi. Barulah C, kemudian X yang terakhir. Maka di sini A dan B itu membentuk pola dikalikan. Kemudian baru ditambah C. Dan itu sama dengan X. Maka dari soal, yaitu A-nya 5, B-nya 2 itu dikalikan, kemudian C-nya adalah 6 itu ditambahkan. Hasilnya adalah 10 ditambah 6 sama dengan 16. Jawabannya D. Tidak sulit bukan? Kita lanjut nomor 4. Ada gambar-gambar dan di dalamnya ada angka-angka. Seperti yang kalian lihat. Angkanya adalah 6, 8, 9, 126. 4, 5, 8, 72. 5, 3, 11, X. Kita bahas. Setelah dicoba-coba, nah, angka-angka tadi setelah dimisalkan A, B, dan C, maka membentuk pola bahwa A dan B itu ditambahkan. Di situ bentuknya sama. Sedangkan 9 adalah berbeda. A dan B ditambahkan, hasilnya dikalikan dengan C. Itulah X-nya. Jadi diganti angka sekarang bahwa A-nya adalah 5, B-nya adalah 3, ketika ditambahkan adalah 8, kali 11 adalah 88. Jawabannya adalah D. Demikian ya. Baik, kita sampai nomor 5 ya. Kita lihat angka-angka di dalam gambar-gambar belah ketupat. Angka-angkanya adalah 4, 3, 2, 11. Kemudian yang sebelahnya 6, 2, 3, 20. Kemudian yang ditanyakan nanti di situ ada angka-angka 1, 5, 9. Nah, di sini kita lihat yang sejajar atau yang posisinya kiri dan kanan itu yang kita misalkan huruf A dan B. Kemudian di puncaknya kita misalkan C. Dan yang ditanyakan adalah yang di bawah, yaitu X. Polanya adalah A kali B dikalikan dulu baru ditambah C. Dan hasilnya adalah X. Jadi, karena A-nya adalah 1, B-nya adalah 9, dan C-nya adalah 5. Akan menjadi 1 kali 9, yaitu 9, ditambah 5, yaitu 14. Dan jawabannya adalah B. Demikian ya.
Baik, kita sampai nomor 6. Kita lihat gambar-gambar seperti yang kalian lihat. Dan di situ ada 3 segitiga. Dan juga persegi panjang ada di tengahnya. Setelah dicoba-coba, maka polanya adalah gampang, yaitu A kali B kali C, sama dengan X. Jadi 11 kali 2 kali 3 adalah 66. 7 kali 5 kali 1 adalah 35. Dan sekarang soalnya adalah 12 kali 7 kali 4. Yaitu sama dengan 336. Jawabannya adalah E. Begitu ya. Baik, kita sampai nomor 7. Ada gambar-gambar seperti yang kalian lihat. Di situ ada angka-angka 3, 10, 5, 6. 2, 15, 5, 6 lagi. Kemudian di sini 3, 5, 5, hasilnya adalah X. Kita lihat polanya ya. Setelah dicoba-coba, maka polanya adalah A kali B dibagi C. Itulah hasilnya X. Di sini A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 5, C-nya juga 5. Sehingga 5 dibagi 5 adalah 1 dan 1 kali 3 adalah 3. Jawabannya adalah A, ya. Baik, kita sampai nomor 8. Kita lihat pola-pola bergambar seperti yang kalian lihat. Di situ ada angka 6, 2, 9, 12. 8, 2, 7, 11. Kemudian 9, 3, 5, dan X yang ditanyakan. Kita misalkan tentunya dengan huruf-huruf A, B, C, dan X sebagai variabel-variabelnya. Kita bahas ya. Polanya setelah dicoba-coba adalah A dibagi B, dihitung dulu baru ditambah C. Itu sama dengan X. A-nya adalah 9, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 5. Hasilnya adalah 8. Jawabannya adalah C. Demikian ya. Baik, kita sampai nomor 9. Kita lihat pola-pola gambar dengan angka-angka di dalamnya seperti yang kalian lihat juga. Di situ ada angka 2, 8, 6, 16. Angka 7, 4, 6, 17. Angka 6, 5, 4, X. Kita bahas ya. Dan polanya setelah dicoba-coba itu mudah sekali, yaitu A ditambah B ditambah C, yaitu sama dengan X. Kalian cek saja. Mereka kalau ditambahkan yaitu 2 tambah 8 tambah 6 adalah 16, 7 tambah 4 tambah 6 adalah 17, dan sekarang 6 tambah 5 tambah 4 pastilah 15. Jawabannya adalah B. Mudah ya. Baik, kita sampai nomor 10. Ada gambar-gambar berpola dan di dalamnya ada bilangan-bilangan seperti yang kalian lihat. Di situ ada angka 23, 8, 9, kemudian 6-nya terakhir. Ada angka lagi 19, 3, 12, 4-nya terakhir. 25, 5, 11, X terakhir. Kita bahas. Kita misalkan dengan variabel-variabel A, B, C, dan X. Polanya adalah A dikurangi B dikurangi C sama dengan X. Sederhana, tetapi memang harus dicoba-coba. Dan sesuai soal, berarti A-nya 25, B-nya 5, C-nya 11, 25 dikurangi 5
dikurangi 11 adalah 9. Jawabannya adalah E. Nah, kita sudah 10 soal kita latihkan, dan yang penting adalah bukan sekarang sudah terjawab semua, tetapi pola-pola itu berubah-ubah dan berkembang. Kita harus mempunyai wawasan yang luas dan tidak terikat pada 1-2 pola saja. Maka kita harus berusaha terus berlatih supaya terbiasa. Pikiran kita, mindset kita, lama-lama akan terbentuk pola. Bu Igi berharap video ini bermanfaat bagi kalian yang akan mengikuti tes, baik masuk universitas, baik ingin bekerja, dan juga latihan untuk anak SMA, SMK, dan bahkan bisa dipakai untuk tes psikologi atau psikotes. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya, dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, tekan tombol lonceng, tekan like bila menyukainya, dan juga silahkan menuliskan komentarnya pada kolom komen apabila ada yang ditanyakan matematika dasar ataupun yang relevan. Bu Igi akan berusaha untuk menjawabnya. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Sukses selalu. Doa kita bersama. Sampai jumpa.